Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardiansah Rahmiarno. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Agustus ataupun bulan 8 tahun 2024, jam 8:03 pagi hari ya. Kali ini saya ingin berbagi tips ya, bagaimana cara merawat mobil, terutama Daihatsu Zebra ataupun Espas yang sudah tua bangka ini. Bisa dikatakan begitu, Motuba, mobil tua bangka. Ini mobil tahun 95 keluarannya, Espas keluaran pertama, 1300 cc dan masih menggunakan platina teman-teman. Tahu sendiri ya platina seperti apa untuk perawatannya dan apa saja tipsnya agar hemat begitu, tidak merogoh banyak uang. Bagi teman-teman yang penasaran bisa menonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Barangkali bukan cuma khusus untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas saja ya, terutama untuk mobil-mobil tua, bagaimana cara merawatnya. Nah, ini kondisinya masih belum saya bersihkan sama sekali. Ada kotor-kotorannya, debu-debunya begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini mobil Daihatsu Espas tahun 95 keluaran pertama. Ini sudah 29 tahun ya teman-teman ya, ataupun mobil ini saya rawat sejak 2013 saya mendapatkan mobil ini, dan sampai dengan sekarang sudah 11 tahun ada bersama kami begitu. Nah, apa saja tipsnya? Sebenarnya cukup satu aja, jangan sering-sering dibawa ke bengkel. Loh, kok bisa begitu ya? Padahal mobil tua itu kan memang harus banyak perawatan jika dibandingkan dengan mobil yang baru. Baru itu baru keluar dari showroom ataupun dealer ya. Itu biasanya kalau misal kita bandingkan, mobil yang tua-tua itu butuh perawatan ekstra teman-teman. Dan saran saya jangan sering-sering dibawa ke bengkel. Kalau bisa kita benerin sendiri, terutama untuk mobil-mobil yang masih konvensional ya, belum ada ECU-nya ataupun belum injeksi, itu masih bisa banget kita benerin sendiri. Tapi kalau misal ada ECU-nya ataupun sudah injeksi pun, kalau misal ada komponen ataupun part yang minta diganti dan tidak membutuhkan computerized begitu, manual, kita bisa benerin sendiri. Sebaiknya dibenerin sendiri, nggak usah dibawa ke bengkel. Itu saran saya. Nah, ini bagian dalamnya, ini Delco, saya masih menggunakan platina. Untuk posisinya memang agak di bawah seperti ini. Kalau misal mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, kita bisa setel-setel sendiri. Ini untuk platinanya, berhubung saya masih menggunakan platina teman-teman. Tapi kalau misal menggunakan CDI ataupun sudah bisa, ini sebenarnya bisa diganti dengan Delco CDI ya. Satu set seperti ini kita bisa beli, barangkali 600-an ribu ada di online shop. Kalau misal kita sudah menggunakan CDI, ini bebas perawatan. Dan juga untuk karburasinya, ini kita bisa setel-setel sendiri sih. Nah, ini dia. Yang jelas kita mau aja belajar begitu. Dulu saya juga tidak paham ataupun awam dengan mobil. Ini mobil pertama yang saya pakai, yang saya rawat, dan saya belajar memperbaiki mobil tuh ya saat memiliki mobil ini. Ini kita bisa setel sendiri. Jadi segala kerusakan ataupun semua kerusakan yang ringan-ringan itu bisa kita benahin sendiri ya. Yang masih bisa kita benahin sendiri, sebaiknya dibenahin sendiri begitu maksudnya. Nggak perlu dibawa ke bengkel teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman ada dana lebih dan malas begitu, itu bisa dibawa ke bengkel. Tapi nanti ujungnya ya akan lebih mahal lah jika dibandingkan dengan cara kita membenarkan sendiri, karena di situ ada biaya jasa dan lain sebagainya. Seperti ini businya kita bisa ganti sendiri ya, untuk busi-businya, kabel businya begitu. Untuk perawatan bisa kita lakukan sendiri, membersihin busi juga kita bisa ganti sendiri, asal kita sediakan kunci-kuncinya teman-teman. Ngomongin soal kunci, di sini saya memiliki beberapa kunci. Nah, ini dia. Kuncinya kunci basic-basic aja sih, nggak banyak yang saya gunakan. Khusus untuk fuller ataupun untuk nyetel platina, kemarin saya dapat hibahan, dikasih sama Om Jovan ya, dari Karanganyar. Nah, ini dapat fuller nih teman-teman. Tapi kalau misal Anda tidak memiliki fuller, Anda bisa gunain silet seperti ini. Nah, ini sama, ini hampir sama, ataupun Anda juga bisa menggunakan bungkus rokok.
Jadi ini kunci-kuncinya cuma sedikit. Ini kunci-kunci pas tapi nggak begitu banyak juga sih. Kunci-kunci pasnya cuma murahan. Yang penting ada begitu teman-teman. Ini kunci-kuncinya. Jadi ini kuncinya kemarin saya beli itu waktu mengganti timing belt ya. Mengganti timing belt begitu, dan untuk ganti fan belt itu ini sangat berguna sekali. Jadi ini saya memiliki satu box lagi, ini box spare part bekas ya, bekas maksudnya spare part bekas, ini bekas timing belt yang saya lepas ataupun saya pasang sendiri kemarin teman-teman. Jadi mobil yang khusus Espas tahun 95 ataupun tahun lainnya yang 1300 cc itu untuk timing beltnya ini kita bisa ganti sendiri nih. Saya buktinya nggak ngerti apa-apa tapi bisa mengganti sendiri. Jadi kemarin gantinya itu tahun 2022, sudah 2 tahun ini aman-aman saja. Dan ini fan beltnya. Jadi ini bekas-bekas ya. Ini ada busi itu, kabel-kabel busi dan lain sebagainya. Saya masih pakai, saya masih gunakan karena nanti kalau misal darurat ini bisa dipakai lagi begitu. Terutama yang fan belt ya. Kalau yang timing belt ini sudah nggak saya pakai lagi karena sudah kondisinya retak-retak sedikit sih teman-teman ya. Nih, seperti itu. Nah ini untuk radiatornya kita juga bisa kuras-kuras sendiri ya, terutama untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Ini gampang banget ngurasnya. Tutorialnya juga saya sudah pernah membuat di channel ini, ada begitu. Jadi semua yang bisa kita kerjakan sendiri sebaiknya dikerjakan sendiri untuk menghemat biaya pengeluaran. Apalagi kalau misal kita bawa ke bengkel dan kita tidak tahu mana bengkel yang bagus ya. Dalam arti dia benar-benar amanah, dia benar-benar mau mengerjakan begitu. Semisal belum waktunya ganti ya ngomong ini masih bisa dipakai begitu. Karena mungkin ada beberapa bengkel yang kurang amanah ya teman-teman ya. Barangkali untuk antisipasi saja, tidak semua memang bengkel seperti itu, tapi kita untuk mengantisipasi saja agar tidak dicurangi begitu. Bukan berarti bengkel itu jelek, bukan ya, karena saya juga beberapa kali ke bengkel sih kalau misal lagi nggak ada waktu begitu ataupun tidak bisa mengerjakan, tetap saya bawa ke bengkel, tapi nyari bengkel yang benar-benar amanah teman-teman. Seperti halnya ini ngorok radiator, saya juga tidak bisa mengerjakan sendiri, jadi saya bawa ke bengkel radiator ya. Untuk ganti timing belt ini kemarin saya ganti sendiri, jadi gampang begitu, gampang ya. Kalau misal kita mau mencoba dan belajar, sebenarnya semua bisa dikerjakan sendiri teman-teman. Kebiasaan saya ke bengkel itu rutinannya ataupun rutinnya itu paling ganti oli dan filter oli. Saya bawa ke bengkel karena jasanya memang murah ya. Kalau di tempat kami barangkali hanya 15-an ribu. Kemarin ganti oli mesin dan filter olinya. Jadi saya bawa ke bengkel aja, nggak mau ribet begitu teman-teman. Kalau misal teman-teman bisa ngerjain sendiri ataupun lebih seneng ngerjain sendiri, itu bisa hemat tuh 15.000 begitu. Jadi saran saya ataupun tips saya bagi Anda yang merawat mobil tua, jangan sering-sering dibawa ke bengkel ya. Sebaiknya Anda belajar sendiri, dikerjain sendiri, itu lebih bagus, bisa menghemat biaya, juga bisa mengerti kondisi mobil seperti apa ke depannya. Jadi karakter mobil, tahu semua spare part yang ada ataupun semua komponen itu tahu kondisinya seperti apa. Sudah waktunya ganti atau seperti apa, kita jauh lebih paham ya, karena kita sendiri yang menggunakan dan kita sendiri yang mengganti. Itu teman-teman. Itu tadi tipsnya. Sebaiknya kalau misalnya Anda merawat mobil tua, dikerjakan sendiri, jangan sering-sering dibawa ke bengkel ya. Apapun itu yang masih bisa kita kerjakan sendiri, sebaiknya dikerjakan sendiri di rumah. Dan kuncinya sebenarnya nggak butuh kunci-kunci yang banyak begitu, yang bermerek. Kita bisa menggunakan kunci-kunci yang biasa-biasa saja, kita bisa kerjakan begitu teman-teman. Barangkali itu bagi teman-teman yang memiliki masukan, saran dan lain sebagainya, silahkan Anda tulis di kolom komentar tentunya. Sampai di sini untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya, sangat singkat sekali, singkat begitu, semoga bermanfaat dan juga jelas begitu. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, dan subscribe ke channel Ardian Saramerlo bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kampas rem seperti ini, ganti timing belt seperti tadi, ataupun benerin pintu ya, nyetel pintu, dan apalagi nyetel platina, dan mungkin banyak lagi yang bisa kita kerjakan sendiri tanpa perlu kita membawa ke bengkel teman-teman. Ganti rotak ataupun
fuel BBM, pompa bahan bakar, dan juga filter BBM itu kita bisa ganti sendiri yang ada di bagian bawah situ ya. Ganti aki juga kita bisa ganti sendiri. Pokoknya apapun itu yang bisa kita kerjakan sendiri sebaiknya dikerjakan sendiri. Begitu teman-teman untuk mobil yang tua ya. Mungkin itu. Masang-masang sepian seperti ini ataupun tempat plafon ataupun tempat tisu ya yang ada di plafon maksud saya, ataupun aksesoris lainnya kita bisa pasang sendiri. Audio seperti ini juga kita bisa pasang sendiri teman-teman. Pokoknya asal ada niat dan mau belajar pasti bisa dikerjakan sendiri. Jadi merawat itu bukan melulu kita bawa ke bengkel ataupun kita harus bawa ke bengkel. Kita bisa rawat sendiri begitu. Barangkali itu aja.